susul istrinya. Kini kedua pusara anak dan istrinya berdampingan. Ia tahu bahwa barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 35. Kini Jones ditemani seorang pemuda bernama Rafafi, seorang anak yang dididik oleh Jones dan Bevan sebagai pencetak Alkitab, yang bekerja keras untuk penginjilan di Malagasy. Inilah gambaran Rafafi bersama orang-orang Kristen pekerja percetakan sedang menyiapkan Alkitab Injil Lukas yang baru selesai diterjemahkan dalam bahasa Malagasy dan siap untuk dibagikan. Selamat menyaksikan. Rafafi. Ya Tuan Jones, ada apakah? Rafafi dan teman-teman, tadi saya dengar pada tanggal 1 Mei ada rapat. Semua orang Kristen ada ditindas, dan guru-guru Injil akan diusir dari Malagasy. Terus bagaimana dengan pekerjaan kita? Kita tetap setia, walaupun apapun yang terjadi, setia sampai mati. Setuju saudara-saudara, kita tetap setia berjuang untuk Injil Kristus. Baik, teman-teman, mari kita pulang ke rumah kita, dan kita akan membacakan Alkitab ini. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari saudara-saudara, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kecemasan dan ketakutan menjadi desakan bagi Jones penginjil itu untuk segera membagi Alkitab sebelum dia meninggalkan Malagasy oleh karena ancaman ratu. Akhirnya tibalah tanggal 1 Mei yang menakutkan. Tampak seorang tentara kerajaan bergerak menuju gunung Simaha Masima, tempat rapat raksasa dilangsungkan oleh Ratu Rana Kalona dengan pasukan. Amanat, silahkan dibacakan. Atas nama Yang Mulia Ratu Rana Kalona, pada hari ini tanggal 1 Mei 1828 bertempat di Gunung Simaha Masima, keputusan Ratu Rana Kalona sebagai berikut. 1. Agama Kristen terlarang bagi seluruh penduduk Malagasy. 2. Semua orang Kristen harus segera meninggalkan kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. 3. Semua buku yang mengandung ajaran agama Kristen harus dimusnahkan. 4. Setiap harta benda milik gereja dirampas menjadi milik kerajaan. 5. Kebaktian agama Kristen dalam bentuk apapun dilarang. Barang siapa melanggar peraturan ini dihukum mati, sedang hak miliknya dirampas menjadi milik kerajaan. Rapat saya tutup. Semua kembali ke kerajaan. Keputusan telah ditetapkan.
Perlengkapan dan penyiksaan menjadi ancaman bagi seluruh Malagasy, dan orang-orang Kristen terancam punah dalam memperjuangkan iman percayanya sebagai pengikut Kristus. Akhirnya waktu yang ditentukan oleh Jones penginjil itu untuk melakukan pembagian Alkitab pun berlangsung. Orang-orang Malagasy yang berkerinduan memiliki Alkitab pun berdatangan dari berbagai penjuru ke kantor percetakan untuk menerima Alkitab Injil Lukas dalam bahasa Malagasy. Inilah gambaran orang Kristen Malagasy dari berbagai penjuru datang untuk mengambil Alkitab sebagai harta firman yang hidup yang menumbuhkan keselamatan, yang merupakan gambaran bagi seluruh rakyat Malagasy. Ini Alkitab dibaca. Hati-hati, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong kalian semua. Hati-hati ya Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong Bapak. Inilah hartaku yang menguatkan hatiku menentang maut. Saudara-saudara, kita haruskan membuat kepercayaan kita. Terpaksa kita harus pulang karena kita sudah diketahui oleh Ratu. Tetapi jangan takut, kita tetap setia pada sesuai dengan janji dan apa yang sudah kita sepakati, dan jangan kita takut karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Teman-teman, suasana hari ini sepi sekali, tidak ada orang sekali. Mari kita bawa Alkitab ini pergi sembunyi. Mereka yang mengikuti rapat raksasa itu tidak ada satu yang lewat di sini. Mari kita pergi. Semua sudah siap? Semua sudah siap, Tuan Jones. Saudara-saudara, mari sebelum kita menyembunyikan Alkitab ini, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami semua dalam ancaman maut dan telah memaksa kami menanggalkan kepercayaan kami kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami akan menyembunyikan Alkitab, 70 buah Alkitab ke dalam tanah, supaya apabila Alkitab yang kami punya ini dirampas, kami masih mempunyai persediaan Alkitab. Janganlah izinkan seorang pun dari antara kami untuk memberitahukan tempat penyembunyian ini. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Akhirnya Jones, Revapi dan pekerja percetakan akhirnya berangkat ke luar kota menyembunyikan 70 buah Alkitab yang tersisa dari pembagian itu, karena kemurkaan Ratu Rana Kalona yang hendak menghancurkan misi pemberitaan Injil Yesus Kristus.
Ratu Lola atas Alkitab yang dapat memperjuangkan kebenaran Injil di Malagasy akhirnya menjadi sasaran penggeledahan di masa depan. Tentang apa ini? Perintah semua tempat ini. Sekarang. Sepertinya orang kesini dalam kesempatan kita. Ini sudah cetakan. Maka kita akan bagikan kepada orang-orang. Tidak betul. Orang-orang kesini telah membuat tempat persembunyian Alkitab ini. Ini ada bekas potong-potongan batang dan ini adalah obat anti raya. Saya yakin mereka pasti bersembunyi. Seluruh pasukan, dengarkanlah. Hari ini kita pergi ke daerah Malagasy. Kita cari dimanapun orang Kristen itu bersembunyi, berkumpul dan berdoa kepada Yesus. Barang siapa masih percaya kepada Yesus, harus dihukum. Bila perlu, bawa hidup. Bawa hidup. Kita harus dapat Allah. Bawa. Kepala pasukan. Siapkan pasukan. Kita berangkat ke Malagasy. Sekarang. Keinginan Ratu Rana Valona dalam menghancurkan pemberitaan Injil di Malagasy melalui pemusnahan Alkitab firman yang hidup itu mengakibatkan penggeledahan dan penghancuran tempat-tempat orang Kristen selalu beraktivitas, berdoa dan beribadah. Kantor pusat penginjilan dan percetakan yang dibangun oleh Jones dan Bevan atas izin Sri Raja Radama pertama menjadi sasaran utama. Sementara pasukan kerajaan menjelajahi seluruh wilayah Malagasy mencari Alkitab yang disembunyikan itu, serta kegiatan orang-orang Kristen yang selalu berkumpul, berdoa dan membaca Alkitab. Kendati pun Jones penginjil itu hendak bersiap-siap berangkat meninggalkan Malagasy, kembali pulang ke kampung Mauritius, tanah kelahirannya. Jones yang kala itu dengan semangat penginjilan yang menginjili Malagasy, kini dengan hati yang hancur harus berangkat meninggalkan Malagasy, meninggalkan Rafafi, meninggalkan teman-teman sepenginjilannya, meninggalkan jemaat-jemaat dan orang-orang Kristen oleh karena murka Ratu Rana Valona yang bengis kejam tak berperi kemanusiaan. Jones dengan hati yang sedih penuh kehancuran, sekali-kali mengangkat muka, menatap ke kejauhan ke pusara istri dan anaknya, ke pusara Bevan serta anak dan istrinya, menatap ke menara gereja, kadang tersentak, menarik nafas, menunduk, berdoa, meneteskan air mata. Apa dikata bagai pelita di dalam gulita ditentang angin kencang, bagai kuncup diterpa kemarau, akan padamkah pelita itu, akan layu dan gugurkah kuncup itu, tidak adakah masa yang damai untuk memuji mereka, akan tertutupkah pintu Malagasy untuk selamanya. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah mereka, pinta Jones dalam doa. Di mana-mana tempat terjadi penangkapan atas pemimpin-pemimpin kelompok orang Kristen yang selalu beribadah, berdoa dan membaca Alkitab.
Rasa Lama Rafaralahi, tokoh-tokoh yang setia membantu pekabaran Injil di Malagasy, mempertaruhkan nyawa sebagai harga demi pekabaran Injil, menjadi target ratu dan pasukan kerajaan. Inilah penangkapan Rasa Lama. Engkaukah yang selalu menyembah Yesus itu? Katakan, di mana mereka menyembunyikan Alkitab itu? Panggil aku. Ya, baiklah. Yang mulia, hakim telah apa? Hakim, silahkan sidangkan orang Kristen di dalam ini. Kita lihat, apakah ia masih mempertahankan imannya kepada Yesus. Silakan. Siap, Yang Mulia. Sidang atas seorang tawanan Kristen pengikut Yesus Kristus, saya buka. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Saya Rasa Lama dari Tanarife. Apa benar kau orang Kristen pengikut Yesus Kristus? Iya benar, saya seorang Kristen pengikut Yesus. Apakah kau masih tetap berpegang pada kepercayaanmu kepada Yesus Kristus? Ya, benar, saya tetap masih percaya kepada Yesus Kristus. Hakim adalah sama dengan saya dan semua orang tidak berkuasa atas dosa. Kamu gila Rasa Lama. Untuk terakhir kali, saya bertanya untuk kepentinganmu sendiri agar engkau tetap hidup. Bagaimana Rasa Lama? Apakah engkau masih tetap percaya kepada Yesus Kristus? Ya atau tidak? Demi Tuhan, apapun yang akan terjadi, saya tetap mengikut Yesus Kristus. Atas nama Ratu Rana Falona, saya menjatuhkan hukuman mati atas Rasa Lama. Armada! 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 Siksa dan musnahkan orang Kristen ini dari hadapan saya. Sekarang! Kamu orang Kristen selalu pengikut Yesus. Kamu keras kepala. Ya Tuhan, kepadamu lah aku serahkan nyawaku. Singkirkan mayat itu dari hadapan saya. Dengan putusan hakim yang sangat baik dan juga tindakan untuk saya yang sudah memusnahkan orang Kristen itu, saya yakin tidak ada satu orang pun di negara ini yang percaya kepada Yesus. Semua orang akan takut kepada saya. Semua akan takut kepada saya. Siapapun yang ada di sini akan takut kepada saya. Siapapun yang ada di sini pasti akan takut kepada saya. Yang mulia. Yang mulia, mata-mata kita orang Kristen ini telah menemukan tempat di mana orang-orang Kristen itu masih beribadah kepada Yesus. Katakan, di mana mereka beribadah? Yang mulia, mereka berada di desa Ampuri kami. Mereka melakukan ibadah pada malam hari agar tidak diketahui oleh pasukan kerajaan. Siapa yang memiliki?
berkumpul dengan suatu rencana yang tidak diketahui secara rahasia. Mereka berkumpul dan beribadah di desa Amboitami, dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok Kristen Rafaralai. Inilah gambaran di desa Amboitami, di gua kecil di jurang. Disitulah orang-orang Kristen berjuang mengadakan kebaktian, membaca Alkitab, menaikkan doa. Walaupun hari ke hari penganiayaan bertambah kejam, mereka tidak hilang akal. Padahal seluruh penduduk Malagasi sangat menghina ketakutan. Mendengar nama tentara kerajaan saja, mereka sangat ketakutan. Bagi mereka, mendengar nama itu berarti maut. Sungguh terbayangkan orang-orang Kristen yang perlu dihibur itu secara rahasia menghibur orang-orang lain serta memberitakan berita keselamatan Yesus Kristus itu, sehingga banyak orang Malagasi yang hidup sehati sejiwa penuh pengharapan kepada Yesus dan semakin giat membaca Alkitab sebagai sumber kebenaran yang penuh kuasa. Yang mulia Ratu Rana Falona, sidang saya buka. Rafael Haji, saya akan menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Kalau Anda tidak mau menolak Yesus Kristus, bagaimana jawabannya? Pak Hakim, saya tidak menolak Tuhan Yesus. Saya tetap percaya Tuhan Yesus sampai mati. Karena Anda tidak mau menolak Yesus Kristus, maka saya menjatuhkan hukuman mati. Singkirkan lawan Kristen ini, musnahkan, tidak
Palona bagaikan singa lapar bergegas bersama pasukan menuju goa, tempat di mana di tanah Nanarige tempat orang Kristen berkumpul dan beribadah. Perjamuan kudus dilangsungkan oleh Rafaki dan orang-orang Kristen itu. Matius pasal 6 ayat 27 hingga ayatnya yang 28 menghiasi suasana perjamuan kudus itu mendadak berubah menjadi gelap. Tangisan anak-anak dan teriakan ibu-ibu yang ketakutan oleh ketinggian pasukan ratu yang menyerbu goa itu. Rafaki yang menjadi sasaran empuk Ratu Rana Palona akhirnya digiring bersama 18 orang yang tertangkap dalam perjamuan kudus itu, digiring menuju tiang gantung di Gunung Ampa Marinana yang penuh jurang sangat mendalam. Di sana Rafaki dan teman-temannya memilih mati hanya mempertahankan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Rafaki Rana Palona, kedua nama itu menjadi buah tubuh rakyat Malagasy hingga kini. Kalau mereka menyebut Rafaki, itu berarti mereka mengenal serangkaian peristiwa sampai kepada hukuman gantung di Gunung Ampa Marinana, dan kenangan itu membawa mereka kepada satu nama, yaitu Yesus. Demikian penampilan drama yang diperankan oleh warga